Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video singkat terkait dengan disegelnya salah satu gereja yang ada di DKI. Dan ini tentu sangat memprihatinkan karena gereja tersebut sudah mendapatkan izin dari 80 orang warga, namun Pak RT dan Pak RW justru tidak memberikan izin. Nah, kita akan saksikan cuplikan videonya. Mari kita dengar bersama-sama. Cuma di Indonesia rumah ibadah disegel disamakan dengan tempat maksiat. Keji dan biadab sekali. GKI Pasi Gunung Bajem Ciracas sudah urus perizinan dari tahun 2012 tapi dipersulit oleh Pak RT dan Pak RW. Padahal sudah dapat persetujuan 80 warga sesuai syarat SKB 2 Menteri. Namun, karena ditolak oleh Pak RT dan Pak RW, tempat ibadah ini disegel oleh Dinas Tata Kota. Padahal Pak Jokowi sudah berpesan hak beribadah dilindungi oleh konstitusi. Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita. Konstitusi tidak boleh kalah dengan kesepakatan. Ada rapat FKUB misalnya. Jadi jangan sampai konstitusi kalah sama Pak RT dan Pak RW. Mohon atensi Bapak Gubernur DKI Pak Heru Budi Hartono. Mohon dibantu Pak Wali Kota Jakarta Timur Pak Muhammad Anwar. Mohon hentikan kebiadaban penyegelan rumah ibadah ini, Pak. Jangan pakai alasan izin untuk menghalangi ibadah umat non-muslim, Pak. Kalau izin mereka belum lengkap, bantu lengkapi izinnya, Pak. Bukannya malah disegel. Saya seorang muslim, Pak, tapi saya malu dengan penindasan hak non-muslim ini, Pak. Mohon dibantu, Pak. Teman-teman, kalau kita perhatikan ya, melihat video ini sangat memprihatinkan. Kita sedih sekali ya. Bagaimana negara kita ini bisa maju menjadi negara yang hebat ya, sedangkan orang beribadah saja dilarang ya. Harus izin ini dan itu. Sulit sekali ya kehidupan orang Kristen. Jadi teman-teman, melalui video itu saya sangat miris sekali hati saya karena melihat saudara seiman saya sebagai orang Kristen ya, melihat mereka yang sulit untuk beribadah. Maka bersyukur kepada Anda kalau masih bebas beribadah di tempat saudara. Jangan sampai engkau malas beribadah ya, harus bersekutu kepada Tuhan. Lihat saudara seiman kita, mereka sulit sekali. Hanya untuk mendapatkan izin untuk beribadah saja mereka sulit. Ya, di dalam kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan ya. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Setelah itu dilanjutkan dengan ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ini adalah satu kalimat yang sangat tegas dari Rasul Paulus bahwa pelayanan yang dia lakukan itu semata-mata karena kemurahan atau anugerah Allah. Oleh karena itu dia ungkapkan bagaimana pemahaman dia akan kemurahan Allah yang begitu besar yang membuat dia sampai menjadi seorang alat di tangan Tuhan, menjadi seorang rasul yang beritakan Injil. Itulah sebabnya dia tidak tawar hati sebagai seorang pelayan ya. Ayat yang kedua, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Ini adalah sifat karakter yang perlu diteladani oleh semua pelayan Tuhan. Kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Mereka tidak licik. Paulus katakan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman. Disinilah Paulus betapa konsistennya di dalam pelayanan. Dia tidak pernah berlaku licik dan apalagi memalsukan firman Allah. Oleh karena itu kalau kita perhatikan ayat ini, kalau ada banyak orang menuduh Paulus ya, Paulus sendiri mengungkapkan, aku tidak pernah memalsukan firman Allah ya. Itu bukti bahwa Paulus sangat konsisten, serius dalam pengajaran. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah, ini adalah penegasan ya. Kalau Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus masih tertutup di dalam hati mereka, maka mereka juga akan binasa karena mereka tidak mau mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya Paulus mengatakan tetap beritakan Injil, karena Roh Kudus yang membuat orang percaya menerima Yesus Kristus. Yaitu orang yang tidak percaya. Jadi yang tertutup hatinya itu adalah orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
Jadi mereka tidak melihat kemuliaan, mereka tidak melihat Injil, tidak melihat cahaya kemuliaan dari Kristus yang diberitakan oleh Paulus. Itulah sebabnya hati, mata rohani mereka tertutup bagi Injil. Paulus katakan ayat 5, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi Rasul Paulus memberikan penegasan bahwa yang diberitakan adalah Kristus sebagai Tuhan, ya, bukan dirinya. Dia katakan, aku hanya sebagai seorang hamba dari Yesus Kristus, dan Kristuslah yang kami beritakan. Ini penting, seorang pelayan Tuhan memberitakan Kristus itu sangat penting. Jangan memberitakan diri, kehebatan, bahkan kemegahan, kekuatan, dan kepandaian diri sendiri. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Nah ini, Paulus sangat yakin akan ini. Ayat 7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus sadar bahwa dia adalah tanah liat, bejana tanah liat yang terus dibentuk oleh Kristus. Dan kekuatan yang melimpah-limpah yang dia miliki, semangat untuk memberitakan Kristus itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi karena anugerah dari Kristus. Itulah sebabnya ayat 8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Ayat 9, kami dianiaya, namun tidak ditinggal sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah ini prinsip pelayanan. Nah ini perlu juga didengar oleh orang Kristen. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, tapi tidak ditinggal sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Janji Tuhan memelihara orang percaya yang setia kepadanya. Maka ketika berada dalam keadaan terpuruk sekalipun, mereka tetap tidak akan pernah putus asa. Karena ada satu keyakinan, sebagaimana di dalam amanat agung, dalam Matius 28 ayat 18-20 itu, Yesus memberikan janji bahwa aku akan menyertai kamu sampai kesudahannya. Ayat yang ke-15 ya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Jadi walaupun Paulus mengalami pergumulan yang sangat berat di dalam pelayanannya, tetapi bersyukur karena Tuhan bekerja dengan sangat ajaib, sehingga banyak orang menjadi percaya, sehingga membangkitkan ucapan syukur yang melimpah bagi kemuliaan Allah. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahir kami semakin merosot, namun masih manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Jadi memang tubuh fisik ini akan menjadi lemah, tetapi manusia batinnya dari Rasul Paulus dan para pelayan yang lain semakin terus dibaharui, semakin mengasihi Tuhan. Hebat ya. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Perhatikan baik-baik ya. Penderitaan yang sekarang ini yang diungkapkan oleh Paulus adalah penderitaan yang ringan. Nah, Paulus membandingkan penderitaan yang ringan ini dengan kemuliaan kelak yang akan diterima apabila kita sudah dipanggil Tuhan, dan kita akan menikmati kemuliaan yang sangat besar yang tidak sebanding dengan penderitaan yang ada dalam dunia ini. Itulah sebabnya Paulus yakin bahwa kemuliaan yang akan diterima itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang ada sekarang ini. Maka ayat 18 terakhir, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan hanya sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini adalah satu konklusi, kesimpulan dari Rasul Paulus bahwa pelayanan yang dikerjakan tidak fokus memperhatikan apa yang kelihatan. Sebab dikatakan yang kelihatan itu adalah sementara, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Karena itu hidup kita ini secara rohani perlu pengenalan akan Kristus, supaya kita ini memperoleh hidup yang kekal. Jangan sibuk memperhatikan hal yang kelihatan, tapi pikirkan juga perkara-perkara yang di atas, yang tidak kelihatan
tapi itu kekal bagi jiwa kita. Tolong berkati kita semuanya. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi, jemaat di GKI tetap kuat imannya, kita sebagai orang Kristen tetap setia ikut Tuhan, dan kiranya damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati kita semua. Salam.